Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Tasikmalaya terus bertambah hari demi hari. Dan juga lonjakan kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi di seluruh kecamatan di Tasikmalaya masih sangat pesat, di antaranya Kecamatan Cihideng. Salah satu warga Tasikmalaya ditetapkan terkonfirmasi virus corona. Gejala awal terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020. Lalu beliau melakukan tes swab dan beliau terkonfirmasi pada tanggal 15 September 2020 melalui pemeriksaan di Kota Bandung. Beliau diisolasi selama 2 minggu di Rumah Sakit Umum pada tanggal 16 September 2020. Sedikit cerita tentang pasien Bapak Mr. Y ya, kita sebut ya. Mr. Y ini sebelumnya bekerja di Jakarta, dia pulang ke Tasik. Dan di sini sempat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, terakhir kita mendapat info bahwa beliau terkonfirmasi positif lewat pemeriksaan dari kantornya ya, OPJ ya. Dari Bandung itu dikabarin, lab dari Bandung ternyata ada terkonfirmasi positif di wilayah kerja kami, Puskesmas Bungursari. Kebetulan ini di Kelurahan Cibunigelis. Dari situ, alhamdulillah Mr. Y sangat kooperatif. Kita kabarkan kalau beliau terkonfirmasi positif, beliau menyanggupi untuk diisolasi di Rumah Sakit Umum. Di Rumah Sakit Umum pada tanggal berapa ya, Bu Wida? Tanggal 16 sudah dijemput dan sudah alhamdulillah setelah beliau dijemput kita juga melakukan swab kepada kontak erat terutama keluarga dan tetangga yang berinteraksi dengan beliau. Bersih-bersih di sekitar rekan kita, saudara kita yang terkonfirmasi positif yang sedang melaksanakan isolasi mandiri setelah melaksanakan perawatan selama 14 hari di RSU tempat saudara. Yang terkena ini untuk wilayah Cibunigelis Ijis berapa orang ini Pak? Yang terkonfirmasi 3 orang, 2 orang hari kemarin telah dipulangkan di Pasirangan ke Medan Mutiara dan 1 orang masih dalam perawatan gugus tugas tingkat kota. Kita dari mulai bulan Maret selain kegiatan woro-woro, kegiatan penyemprotan hari kemarin sebelum kepulangan penyemprotan disinfektan, kegiatan sosialisasi juga baik ke DKM, ke PRT, ke RW-an, pemasangan pamflet mengenai bahaya COVID, terus sosialisasi 3M, mencuci tangan, jaga jarak, terus memakai masker, juga sosialisasi kepada warga untuk selalu meningkatkan daya imun tubuh dan tetap melaksanakan 3M. Gejala awal itu pas tanggal 28 Agustus, hari Kamis. Itu teh kan ini ya saya saum pas buka saya langsung minum kopi. Nah besoknya tanggal 29-nya saya sama juga saum, terus pas bukanya langsung minum kopi juga. Habis kayak gitu langsung asam lambung saya naik dan kondisi saya juga drop. Posisi waktu itu kebetulan lagi di Jakarta karena tidak memungkinkan untuk bekerja. Nah oleh koordinator saya dipulangkan ke Tasikmalaya. Pulang itu berarti tanggal 1 September. Saya berobat di Tasik sekitar 9 hari. Tanggal 10 September saya dari kantor disuruh untuk kerja kembali ke Jakarta. Tapi sebelumnya ke Bandung dulu untuk melakukan rapid test. Rapid test itu berarti jam setengah 11 siang. Di rapid test tanggal 12 hasilnya keluar, ternyata saya reaktif. Nah sama pihak kantor saya langsung disuruh melakukan swab langsung sorenya saya swab, menunggu dan saat itu kan karena nggak bisa langsung ya kalau swab deh menunggu dulu sekitar 4 atau 5 hari dan saya dipulangkan langsung kembali ke Tasik. Nah sambil nunggu itu karena memang saya nggak ada gejala apapun yang katanya gitu ya yang untuk corona, alhamdulillah saya isolasi mandiri. Tapi waktu itu memang salah saya, kebetulan saya main ke rumah orang tua karena saya merasa saya gak ada gejala apapun. Ternyata pas tanggal 15 September ada info dari klinik yang waktu itu saya swab, hasilnya saya positif katanya. Siangnya saya langsung konfirmasi ke pihak puskesmas.
karena kebetulan KTP saya masih tempat tinggal orang tua saya, otomatis saya laporannya langsung ke ke rumah orang tua saya, puskesmas dekat rumah orang tua saya. Setelah itu saya langsung laporan siangnya dan malamnya dirujuk untuk isolasi di rumah sakit. Begitu. Maksimal 14 hari, terus pas waktu diisolasi juga saya diswab ulang kembali. Hitungannya untuk swab kedua dihitung 14 hari setelah swab pertama. Kalau misalkan swab kedua itu hasilnya masih positif, nanti hitungannya 7 hari setelah swab kedua kita bisa swab ketiga. Dan juga seterusnya kalau misalkan pas waktu swab ketiga misalkan kita masih positif gitu. Dan juga pas waktu diisolasi juga nggak selalu kita berada di kamar atau gimana, ada waktu untuk kita berjemur lakukan olahraga. Kebetulan saya senang olahraga juga, saya coba lari-lari jogging kayak gitu. Alhamdulillah tiap harinya sekitar 4 km saya bisa lari di lobi di rumah sakit. Pas waktu olahraga kayak gitu kita tetap jaga jarak sama yang lain. Banyak tetangga yang mensupport, banyak tetangga yang memberi semangat, terutama ke pihak keluarga. Karena saya kan otomatis berada di isolasi ya, keluarga langsung berarti yang memang merasakannya. Nah, tapi ada juga sebagian tetangga yang memang masih beranggapan miring tentang penyakit ini. Padahal alhamdulillah saya sendiri tidak merasakan gejala apapun. Dari mulai dinyatakan saya positif sampai saat ini saya malahan gak punya keluhan apapun. Suhu badan saya stabil di 35 atau 36. Untuk paru-paru bagus, saturasi juga bagus, tensi juga bagus. Secara pengecekan bagus. Cuma qadarullah saya memang untuk pas waktu pengecekan swab saya dinyatakan positif aja. Teman-teman di luaran yang mungkin masih beranggapan miring tentang orang-orang yang yang qadarullah terjangkit virus ini, jangan memberikan isu-isu yang tidak baik. Jangan juga memberikan prasangka-prasangka yang baru didengar selentingan. Mudah-mudahan seperti itu. Selebihnya saya selalu semangat, alhamdulillah. Masa pengobatan dan karantina merupakan masa yang cukup berat. Maka dari itu tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan terus tetap berikan dukungan dan semangat. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan.